Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini bacaan kita dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21 dengan judul perikop Gembala yang Baik. Entah sudah berapa banyak kali kita dengar dan sampaikan khotbah tentang peranan seorang gembala dan domba gembalaannya. Menjadi pertanyaan, apa sih hebatnya pekerjaan dari seorang gembala atau penjaga ternak? Sampai-sampai profil kepemimpinan seorang gembala dipakai untuk menggambarkan pola kepemimpinan Allah dan Yesus Kristus sebagai Mesias. Bahkan Bapak Ibu saudara-saudara, salah seorang raja terkenal di Israel yang mazmurnya kita baca tadi, yaitu Daud, dipilih oleh Allah dengan latar belakang sebagai penjaga ternak atau gembala domba. Nah, di zaman orang Israel dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebelum mereka diberi negeri oleh Allah, mereka hidup mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka pergi bersama orang-orang yang mereka kasihi, keluarga, juga membawa ternak. Mereka saat itu tidak punya rumah, hanya tenda atau kemah yang sewaktu-waktu bisa dibongkar. Mereka sangat bergantung hidup dari ternak yang mereka pelihara. Nah, setelah mereka menetap, barulah ternak-ternak dijaga oleh para gembala atau para pekerja yang diupah oleh majikan. Nah, para gembala punya tugas mengembalakan domba gembalaannya di tanah kering dan bergurun pasir. Rumput, air sangat sulit diperoleh. Tidak jarang mereka harus berjalan jauh untuk mendapatkan makanan atau rumput dan minuman atau air bagi ternak mereka. Mereka juga bermalam di padang gurun, di udara terbuka sambil menjaga ternak dari ancaman binatang buas, juga ancaman para pencuri, para perampok. Sangat berisiko pekerjaan seorang gembala. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, gambaran dari seorang pemimpin yang tangguh ada dalam diri sang gembala, bahwa mereka dituntut untuk memiliki tanggung jawab yang tinggi, yang tidak kenal takut, juga penuh cinta kasih terhadap ternak gembalaan yang dipercayakan kepadanya. Mereka berkawan dengan ternak dan mengenal persis tiap-tiap ternak dengan bawaannya masing-masing. Ternak juga mengenal suara dari gembalanya. Kalau malam, saatnya para gembala berjaga-jaga dari pencuri, dari perampok, juga binatang buas. Uniknya Bapak Ibu saudara-saudara, mereka bermalam bersama ternak dengan membangun sebuah kandang yang terbuat dari batu yang disusun dengan satu lubang pintu. Nah, di lubang pintu itulah si gembala tidur dalam keadaan berjaga-jaga, sehingga tidak ada ternak yang keluar melewati tubuh dari si gembala. Boleh dikata gembala menjadi pintu kandang bagi domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus Bapak Ibu saudara-saudara dalam perumpamaannya kepada orang-orang Farisi berkata di dalam ayat 7, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Kita tahu pintu itu akses yang membuat kita bisa masuk keluar. Dalam hal ini pintu itu akses yang memberi kita keselamatan di dalam Yesus. Karenanya kita dapat memahami mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala. Bahkan ayat 11 nats pembimbing tadi, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Tuhan Yesus di sini menegaskan
dengan membedakan antara gembala yang baik dan gembala yang buruk atau upahan untuk menjelaskan perbedaan antara pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk. Pemimpin yang diibaratkan sebagai gembala yang baik punya ciri-ciri memberikan nyawanya bagi domba-domba seperti yang Yesus sampaikan. Dikatakan ia juga mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya pun mengenalnya. Lebih detail Bapak Ibu Saudara-saudara, penjelasan arti dari gembala yang baik dapat kita lihat dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 1 sampai ayat 16. Dengan ciri tidak cari selamat sendiri, tetapi mendahulukan, memperhatikan kepentingan domba-domba gembalaannya dengan penuh cinta kasih. Kalau ada domba yang hilang, dicarinya. Yang sesat dibawa pulang. Yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan. Yang gemuk, yang kuat dilindungi. Itu ciri-ciri dari gembala yang baik. Sedangkan seorang gembala atau pemimpin yang buruk, upahan dalam bacaan kita dicirikan dalam ayat 12. Ketika mereka melihat serigala datang atau musuh, dia lari meninggalkan domba gembalaannya. Dia tidak mengasihi domba-domba gembalaannya. Apabila tantangan datang, pemimpin yang demikian disebut sebagai gembala upahan. Yang bekerja bukan sebagai panggilan, melainkan semata-mata sebagai mata pencaharian. Dia hanya berorientasi pada upah, pada gaji, bukan pada pengabdian, bukan untuk kepentingan umat gembalaannya. Jika mereka tidak mau memelihara domba-domba yang baik dengan baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah mereka adalah gembala-gembala palsu? Bahkan gembala atau pemimpin yang jahat. Karena mereka bertindak seperti pemilik dan bukan sebagai gembala. Mereka lupa bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercaya oleh pemilik domba. Jelasnya mereka menyia-nyiakan kepercayaan dari sang pemilik domba. Dalam hal ini Allah sendiri sang gembala agung yang mempercayakan kepadanya. Nah, kekasih Tuhan, pelajaran berharga bagi kita. Pertama, ketika para gembala itu, entah pemimpin masyarakat, dalam pelayanan gereja atau pelaku-pelaku pelayanan di tengah keluarga, di tengah kehidupan bersama, jika tugas dan peran diterima kurang sungguh dilaksanakan, maka Allah tidak hanya menuntut pertanggungjawaban, tetapi juga menjatuhkan vonis. Allah akan mengambil tugas itu, mengambil kembali domba-domba yang dipercayakannya, sebab tidak ada gunanya memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang tidak layak dipercaya. Allah juga akan mengangkat atas umatnya para gembala yang baik, yang membuat domba-domba tidak takut, tidak hilang seekor pun, karena gembala atau pemimpin yang baik itu bekerja dengan kasih, sangat peduli, dan lebih mengutamakan keselamatan demi kebaikan domba atau orang-orang yang dipimpinnya. Itu pertama. Yang kedua, pelajaran berharga. Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Di sini Tuhan Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang tidak termasuk hitungan terpandang, terhormat dalam pandangan masyarakat, seperti profesi atau pekerjaan gembala ternak yang dipandang hina di mata para ahli Taurat dan pemimpin-pemimpin Yahudi. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang luar biasa dari seorang gembala, Yesus tekankan adalah pengabdian dan pengorbanan. Bahwa seorang gembala bekerja tidak setengah-setengah, mereka punya rasa tanggung jawab, tidak kenal takut dan penuh cinta kasih terhadap ternak gembalaannya, kendati pun pekerjaan gembala rendah, sederhana, dan biasa-biasa saja.
Tuhan Yesus mengajak orang-orang Farisi, mengajak kita untuk melihat bahwa gembala adalah pemimpin yang tangguh. Itulah nilai tambah yang dimiliki oleh pola kepemimpinan gembala. Kekasih Tuhan, latar belakang bacaan kita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan adalah di mata Yesus, sikap kaum Farisi itu jahat. Mereka tidak melihat umat yang dilayani sebagai domba-domba yang harus dikenal, dijaga, dipelihara, dilindungi dan diselamatkan, melainkan dianggap sebagai orang-orang terkutuk. Dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 7 ayat 49. Tuhan Yesus ibaratkan kaum Farisi itu sebagai pencuri, perampok, pekerja upahan, karena kehadiran dan motivasi pelayanan mereka hanyalah untuk membunuh dan membinasakan, bukannya jadi pelindung bagi sesama umat kepunyaan Allah. Mereka juga tidak akan mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Ayat 12 dan 13 bacaan kita. Sangat berbeda dengan Tuhan Yesus. Jika Tuhan Yesus menyebut dirinya, akulah gembala yang baik. Kata baik dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam bahasa asli dapat diartikan indah, mulia, layak, terhormat, teladan, dan sorgawi. Bahwa Yesus adalah gembala yang baik, indah, mulia, layak, terhormat, teladan, gembala sorgawi dari jiwa-jiwa manusia yang percaya kepadanya. Dia mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan domba-domba gembalaannya. Ya kasih Tuhan, tentu ini penting bagi kita, terutama mengenal dan memberi diri dituntun oleh Tuhan Yesus Gembala Agung, supaya kita tidak mudah berpaling daripadanya di tengah berbagai situasi yang kita alami. Nah, saat ini kita tahu kita masih terus bergumul dengan coronavirus 19. Kita juga sedang bergumul dengan dampak dari badai siklon Saroja. Nah, kalau bicara tentang badai, maka kita bicara dua hal. Bicara tentang emergensi atau darurat. Kita bicara semua bantuan berupa beras, mie, telur, minyak goreng, semuanya bersifat darurat dalam penanganan. Setelah emergensi, kita akan beralih pada apa yang disebut pemulihan. Masa pemulihan biasanya lebih pada infrastruktur. Kabel listrik, tiang listrik diperbaiki juga, kabel wifi, dan masa pemulihan adalah masa yang berat. Nah, dalam jemaat wilayah klasis Kota Kupang Timur, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada keluarga-keluarga yang kehilangan banyak barang. Ketika kami berkunjung dan melihat seperti di jemaat Kaisarea BTN Kolhua itu, mereka ditampung di aula, ada 3 rumah, ditambah lagi 4 keluarga dari Katolik, dari saudara-saudara yang denominasi lain berkumpul di sana. Di Bethesda Molava ada 6 rumah. Di Efata Liliba ada 7 rumah. Di Betel Molava ada 2 rumah. Di Maranatha ada 39 rumah. Di TDM ada 5 rumah. Tua Daun Merah itu Tiberias. Dan di Benyamin Uibufu paling banyak ada 84 rumah. Rumah mereka hilang. Juga tanah mereka hilang akibat longsor. Mau ukur bagaimana? Kok ini air sudah gerus ini tanah pemukiman mereka. Kalau di Oisapa yang terkena banjir juga belum terhitung, termasuk kita di sini. Di wajah mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ada adalah penuh dengan kesedihan. Dan kesedihan serupa juga nampak pada saudara-saudara, pada keluarga jemaat diaspora yang rumahnya
rusak diterpa badai siklon Soroja, disertai hujan angin yang menimbulkan badai, yang menimbulkan banjir dan membuat air tergenang. Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun semua itu kita alami dan menimbulkan persoalan baru bagi kita akan mulai menata kehidupan lagi, usaha kita lagi. Kiranya harapan kepada Tuhan selalu kuat. Karena Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik menjamin kita bahwa Dia punya cara yang ajaib untuk menolong dan memelihara hidup setiap umat pilihannya yang bergantung penuh kepadanya. Dan Ia mau menggembalakan Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya kepada kehidupan yang nyaman. Dalam segala situasi hidup yang melanda, Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah ada tangan Tuhan, Sang Gembala Agung kita, yang turut bekerja melalui banyak orang, baik mereka yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, guna memelihara, melindungi, dan menguatkan kita. Percayalah, Tuhan Yesus Gembala yang Agung adalah Gembala yang baik bagi setiap anak-anak. Amin.